Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan kita bersyukur kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan kita boleh menikmati damai, sukacita yang terus berlimpah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh terus mengawali hari-hari kami. Dan kami datang bersyukur menyembah-Mu, menaikkan pujian syukur kami, menikmati hadirat. Karena itulah yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
diam dalam balik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya.
pengharapan kami. Kau sumber kekuatan kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, 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 Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Pemeliharaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, sebab Engkau yang menjadi kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau yang menjadi menara keselamatan. Kubu pertahanan kami. Kau Allah perisai perlindungan. Kami aman di dalam-Mu, sekalipun bumi bergoncang. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, dan seluruh berharap dalam Yesus. Kekuatan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
yang menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersatu berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah tak akan goyah selamanya, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Engkau Tuhan yang menjagai kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau setia, Engkau tak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sehingga selamanya kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita berlimpah dalam hidup kami. Sekalipun kami tinggal di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu lagi. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng.
Oke, shalom semua. Kalau Kita sudah banyak belajar ya dari hari Senin, Selasa sampai Rabu, di mana juga mengajarkan di mana eh, Hana yang terus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya mendapat seorang anak, dan juga eh, hari Selasa diajarkan bagaimana kejahatan anak-anak Eli, dan juga kemarin Pak Siman mengajarkan kita peran seorang wanita dalam mendidik seorang anak. Dan juga hari ini di pasal 4, mari saya bacakan. Tabut Tuhan dirampas, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eber Hezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran hebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Nah, dari ayat-ayat yang kita baca yang eh, ini, kita melihat gimana bangsa Israel pada saat itu berperang dengan orang Filistin, tetapi mereka kalah ya. Kenapa mereka kalah? Kita melihat dari eh, gaya pemimpin yang ada di Silo. Yaitu kalau di Silo itu adalah di mana eh, pada saat itu orang Israel percaya di mana Tuhan itu hadir, dan juga ada imam yang memimpin mereka, dan juga imam yang memimpin mereka ini eh, memberikan gaya hidup yang kurang baik atau kurang berkenan kepada Tuhan. Di mana kita sudah membaca kemarin ya, di Samuel 2, di mana eh, Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Jadi membuat orang-orang Israel pada saat itu tuh hidupnya mereka tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ya, Imam Eli itu adalah pada saat itu adalah orang yang mengajarkan kehidupan, orang yang mengajarkan bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Seperti di ayat 1 tadi mengatakan, dan perkataan, oh bukan, ya, jadi orang eh, orang-orang Israel pada saat itu sangat mendengarkan Imam Eli. Di ayat 4 saya bacakan lagi. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring hingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun." Sampai sini dulu ya. Di mana pada saat itu tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh bangsa Israel
untuk eh, datang ke perkemahan mereka supaya mereka bisa menang melawan orang Filistin. Dan juga di mana orang Filistin itu juga mengakui kalau tabut perjanjian Tuhan itu adalah suatu tabut yang sangat dahsyat di mana Tuhan tuh hadir, di mana tangan Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa Israel untuk melawan orang Filistin. Dan juga orang Filistin ini sudah banyak melihat kesaksian tangan Tuhan yang dahsyat itu menolong bangsa Israel dan juga mereka takut. Tapi eh, bagaimana juga mereka juga tetap harus menghadapi bangsa Israel pada saat itu. Di ayat 9 saya bacakan lagi. Kuatlah hatimu dan berlakulah seperti seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas tewas. Tapi pada saat itu di mana orang Filistin maju melawan orang Israel, pada saat itu juga orang Israel yang kalah ya. Karena kita tahu ya, eh, perjanjian Tuhan, tabut Allah itu memang eh, itu menandakan kehadiran Tuhan. Tapi eh, Tuhan sendiri tidak mau eh, melawan bangsa Filistin. Tangan Tuhan sendiri juga tidak mau untuk menangkan bangsa Israel. Karena dari kehidupan orang Israel, apalagi di sini kita lihat ya, ada anak imam Hofni dan Pinehas yang ikut di dalam mengangkut tabut perjanjian Allah ini. Karena Hofni dan Pinehas ini hidupnya tuh sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia melakukan hal-hal yang jahat. Di mana di ayat 2 kemarin juga mengatakan, Imam Eli mengatakan kepadanya, di ayat 2 berkata ginilah, bagaimana kalau eh, manusia tuh manusia ada orang yang beribut sama orang gitu, nah Tuhan yang akan mengadilin. Tetapi kalau di mana manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan, siapa yang akan menolong kita gitu loh. Jadi hidup Pinehas dan Hofni ini tidak berlaku baik di hadapan Tuhan, tidak menghormati Tuhan dan juga tidak menghargai Tuhan. Dari persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel kepada Tuhan, mereka mengambilnya dan juga mereka apa lebih mementingkan diri mereka daripada apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Saya baca lagi di ayat 12. Seorang dari suku Binyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan, menunggu-nunggu sebab hatinya berdebar-debar karena takut karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah kabur, sehingga ia tidak dapat lagi melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran, kata Eli. Bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli tergelentang dari kursi di sebelah pintu gerbang
batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan istri Penehas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ekabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi eh, kita tahu ya di mana eh, Eli dan juga anaknya mati dan juga eh, anak apa menantunya melahirkan seorang anak di sini yang bernama Ikabod, di mana sudah ada nubuat ya dari eh, dari seorang yang datang kepada Eli mengatakan kalau eh, cucung kamu nanti akan lahir dan tidak akan mempunyai seorang kakek, itu telah digenapi di sini. Nah, jadi kita melihat yang kita baca hari ini ternyata hubungan kita sama Tuhan itu sangat penting ya. Di mana supaya hidup kita tuh sangat berkenan kepada Tuhan dan juga Tuhan akan menolong kita. Yang sangat eh, kita harus pahami ya dari hidup kita dulu. Hidup kita itu benar-benar diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu dari hidup kita inilah yang harusnya kita tuh persembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan tuh berkenan dalam hidup kita gitu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan seperti di LSC kemarin saya dapat kliknya ternyata kita harus benar-benar sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dengan cara ya kita berdoa. Dan itu eh, kita melakukan firman Tuhan supaya hidup kita berkenan dan juga eh, Tuhan mau menolong kita. Dan tidak seperti yang kita baca di pagi hari ini, bagaimana Tuhan tidak menolong bangsa Israel karena imam yang pada saat itu atau sebagai ayah yang tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena imam pada saat ini lebih takut kepada anaknya daripada kepada Tuhan. Jadi eh, pagi hari ini juga kita harus bagaimana kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita supaya hidup takut akan Tuhan dan juga hidup terus eh, menghormati Tuhan juga itu sangat penting juga supaya mereka ke depannya juga akan baik dan juga apapun yang mereka kerjakan juga akan sukses. Itu yang dari saya, Pak. Silakan saya kembali ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tentu hari ini ada sebuah pembelajaran yang sangat penting dalam hidup kita, seperti apa yang kita baca dari kisah hari ini. Selain dari apa yang Hengki tadi sampaikan, dan tentu berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak cukup hanya ditunjukkan dengan euforia sukacita, tapi bagaimana hidup kita sehari-hari. Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kita lihat kisah ini bagaimana bangsa Israel seakan-akan sepertinya mereka berharap kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka perang di awal dan kalah, kemudian mereka bersepakat untuk membawa tabut Allah
Ya memang di dalam perjanjian lama tabut Allah itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Sehingga mereka berpikir dan mereka sepakat ambil tabut Allah dari Silo untuk dibawa di tengah-tengah mereka, dan kita tadi bisa melihat bagaimana euforia mereka, sukacita, sorak-sorai mereka ketika tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Tapi sekali lagi, akhir dari kisah ini sangat tragis. Nah, pembelajarannya yang penting sekali lagi, dan ini berlaku sampai hari ini, sekali lagi bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu bukan cuman kita buktikan dengan euforia sukacita. Ya, seperti banyak orang mungkin ketika dalam suasana ibadah, wah mereka sangat menunjukkan euforia sukacita, nyanyi bisa lompat-lompat, bisa menari-nari. Tapi pertanyaannya apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan? Itu tidak ditentukan waktu 2 jam kita ada di dalam gedung gereja. Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari, seperti Hengki tadi katakan. Karena kenyataannya sekalipun tabut Allah ada di situ, tapi kenyataannya kan hidup mereka sebenarnya menista Tuhan. Apalagi seperti yang dibilang tadi, dari pemimpinnya, Hofni Pinehas, orang yang memimpin secara rohani. Tapi kita tahu di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana hidup mereka itu benar-benar bejat, kata firman Tuhan. Rusak. Padahal mereka orang yang selalu dekat dengan tabut Tuhan. Nah, jadi pembelajaran yang penting adalah dalam hidup kita, nggak salah di dalam gedung ibadah kita bisa melompat, menari, euforia, sukacita. Karena kita tahu, wah Tuhan hadir di ibadah ini. Nggak salah. Tapi berkali-kali seperti saya katakan, satu-satunya bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu adalah ketaatan kita akan Tuhan itu sendiri. Jadi bukti kehadiran Tuhan itu bukan kalau kita lagi doa, nyembah, merinding-merinding, rasanya, ada suasana yang gimana gitu. Nggak bukti. Dari sisi kitanya harus dibuktikan dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Mungkin doa kita bukan doa yang bisa menggetarkan suasana, tapi biarlah hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa menjadi dampak bagi sekeliling kita. Bukan berarti terus kalau gitu, udahlah kalau gitu kita doanya diam-diam aja Pak ya. Nyanyinya biasa-biasa saja. Enggak juga Bapak Ibu. Karena artinya seperti ini. Orang yang menari, melompat, bersukacita, itu belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa menari, dia bisa bersukacita, dia bisa melompat. Karena kembali, balik-balik, semua itu harus bersumber dari dalam, bukan dari luar. Nah, berapa banyak orang yang menamakan diri Kristen, hidupnya masih sangat ditentukan dengan apa yang terjadi dari luar. Kalau keadaan baik, dia bisa bersukacita, menari, memuji Tuhan. Kalau suasananya enak, musiknya bagus, WL-nya hebat, pengkhotbahnya bagus, dia bisa bersukacita, beribadah. Tapi ketika keadaannya berbanding terbalik, jadi lesu. Nah, jadi bahan perenungan kita hari ini, bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita ini masih ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita, atau memang hidup kita itu ditentukan karena Tuhan ada dalam hidup kita, dan bukti Tuhan ada dalam hidup kita, kita taat melakukan firman Tuhan. Itu yang harus kita renungkan hari ini, dan tentunya itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup. Sehingga kita nggak akan terpengaruh oleh keadaan yang terjadi, bahkan dengan masalah yang sedang kita alami. Seperti apapun keadaan, kita tetap bersukacita. Seberat apapun masalah, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel, seakan-akan ditentukan oleh tabut Allah, oleh keadaan sekeliling mereka. Jadi itu saja yang saya tambahkan hari ini. Terima kasih, Heng. Siapa yang mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi pesan saya, renungkan hidup kita hari ini, renungkan firman Tuhan. Apakah hidup kita masih ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita yang mengatur sukacita atau tidaknya kita? Atau karena kita taat, kita percaya ada Tuhan bersama kita,
dan kita menikmati hari-hari hidup kita. Oke, itu saja, silakan. Ya, silakan Pak Yosia. Mari kita tundukkan kepala, kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama Bapa, untuk menyatukan hati, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk sharing firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah keintiman kami, kepercayaan kami Bapak tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kami. Biarlah kami terus membangun hubungan pribadi dengan Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapak, melalui ketaatan dalam kehidupan kami. Ajari kami juga untuk terus boleh mendidik anak-anak kami untuk takut akan Engkau, memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Hengki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan kasih karunia-Nya Bapa untuk kehidupannya. Berkati keluarga dan berkati semua usaha yang dia lakukan ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kurang baik saat ini. Kami berdoa khusus untuk Ko Buyung yang saat ini sedang berobat ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mampu menyembuhkan, Engkau yang mampu memulihkan. Kami berdoa juga untuk di mana dia tempat berobat ya Bapak. Engkau berkati tim-tim dokter yang bekerja supaya Engkau memberkati, Engkau mengurapinya ya Bapak. Supaya setiap penyakit yang ada di dalam tubuhnya Bapak boleh ditemukan dan boleh disembuhkan. Tapi kami hanya percaya bahwa Engkau lah satu-satunya penyembuhnya ya Bapak. Kami juga teringat Bapak untuk Ibu Ira yang pasca melakukan operasi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya terus bertambah pulih, terus bertambah disehatkan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Mirianti yang saat ini diberi tanggung jawab dalam penilaian akreditasi ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati semua staf yang ada di rumah sakit ya Bapak, supaya hasil penilaian bisa menghasilkan hasil yang paripurna ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapak, terus kami bergumul dalam tahun-tahun politik ini, kami berdoa supaya ada kehadiran Tuhan di dalam pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, agar semua boleh berdamai, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini yang banyak sekali terjadi perlawanan, pertentangan, perang di mana-mana ya Bapak. Kami berdoa supaya Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini Bapak untuk terus menaruh pengharapan kepada Engkau supaya mereka juga takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kami ya Bapak, supaya keadaan perekonomian, kondisi keamanan tetap aman dalam menjelang masa-masa pemilihan nanti ya Bapak. Bapak di surga, kami tidak lupa berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang terus melayani, supaya Engkau memberkati mereka Bapak dalam tugas dan pelayanan mereka untuk sungguh-sungguh melayani Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami ya Bapak, Engkau berkati, Engkau urapi mereka ya Bapak, dan semua mereka yang bertugas di dalam daerah-daerah perintisan, waktu terus menaruhkan mereka pengharapan hanya kepada Engkau dan sungguh-sungguh menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tumpah kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di Koram Deo ini Bapak. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, setiap pelayanan yang kami lakukan, biar kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami membawa doa syukur
dari keluarga besar kami ya Tuhan, ke hadapan-Mu ya Bapa. Engkau terus pelihara kami Tuhan, baik keluarga kami juga Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah terus melingkupi kami Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami sepanjang hari dan sepanjang waktu kami ya Bapa. Baik kepada setiap kami, baik kepada anak-anak kami, istri dan suami kami, dan juga menantu dan cucu kami ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Engki, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih ya Pak Hari. Kami dulu keluar dari ini